Musim 2023-2024 dipastikan menjadi akhir kisah kebersamaan Luka Modric bersama Real Madrid. Luka Modric telah mengabdi untuk Real Madrid selama 12 tahun dan layak disebut sebagai salah satu legenda Los Blancos di era hat-trick juara Liga Champions. Namun kabarnya Real Madrid ingin mengumumkan kepergian Luka Modric sebelum musim berakhir agar sang pemain mendapatkan perpisahan yang indah dengan para fans. Luka Modric mulai membela El Real pada awal musim 2013-2014, di mana ketika itu ia didatangkan dari Tottenham Hotspur. Sempat diragukan akan bertahan lama di Madrid, gelandang timnas Kroasia tersebut berhasil membuktikan anggapan tersebut salah. Selama kurang lebih 12 tahun, Modric telah bermain sebanyak 515 laga bersama Los Blancos di semua ajang dengan torehan 38 gol dan 83 assist. Pemenang Ballon d'Or 2018 itu juga turut menjadi bagian penting Real Madrid di era kesuksesan bersama Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti. Bersama Real Madrid, Luka Modric pernah memenangi 5 trofi Liga Champions, 3 La Liga, 4 Piala Dunia antar klub, 4 Piala Super Eropa, 2 Copa del Rey, dan 5 Piala Super Spanyol. Sebelum Luka Modric, Casemiro sudah terlebih dahulu hengkang dari Real Madrid dan bergabung dengan Manchester United. Gelandang bertahan asal Brazil tersebut bergabung ke The Red Devils yang dilatih oleh Erik ten Hag dengan nilai transfer seharga 60 juta euro dan kontrak hingga Juni 2026. Jika dilihat dari harga transfer, sepertinya Casemiro layak dibanderol dengan harga tersebut berdasarkan kualitas dari skill dan gaya permainannya di lapangan selama ini. Sejak bergabung ke Real Madrid pada tahun 2013, Casemiro telah menasbihkan dirinya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Selama 9 musim bermain untuk Los Blancos, pemain jebolan Sao Paulo ini mencatatkan total 336 penampilan dan 31 gol di semua kompetisi. Selama 9 musim bermain di Real Madrid pula, dirinya bersama dengan Modric dan Kroos membentuk trio lini tengah dalam formasi 4-3-3 yang dianggap sebagai barisan lini tengah terbaik dalam sejarah Real Madrid. Layaknya trio Messi, Suarez, Neymar, dan Iniesta, Busquets, Xavi di Barcelona, serta trio Chiellini, Bonucci, Barzagli di Juventus, trio Modric, Casemiro, Kroos dapat dianggap sebagai salah satu trio terbaik dalam sejarah sepak bola. Seperti barisan trio yang disebutkan sebelumnya, ketiga pemain tersebut juga berperan dalam kesuksesan besar klub yang dibelanya dalam satu dasawarsa terakhir. Trio Modric, Casemiro, Kroos tersebut berjasa dalam menyumbangkan 17 trofi untuk Los Blancos hanya dalam kurun waktu 6 tahun saja, di mana diantaranya adalah 4 trofi Liga Champions yang dimenangkan pada musim 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, dan terakhir adalah musim 2021-2022 setelah Real Madrid mengalahkan Liverpool di partai final. Penampilan terbaik trio tersebut terjadi di final Liga Champions musim 2016-2017, di mana mereka berhasil mengalahkan raksasa Serie A Juventus dengan skor 4-1. Penampilan solid dari Modric, Casemiro, Kroos dalam menguasai lini tengah membuat Juventus tidak berkutik dalam memainkan taktik mereka. Bahkan Casemiro berhasil mencetak gol kedua Real Madrid melalui tendangan keras dari luar kotak penalti ke gawang Juventus yang dikawal Buffon. Di pertandingan tersebut, mereka juga berperan dalam mengatur skema serangan ke lini pertahanan Juventus dan aliran bola antar lini yang membuat Real Madrid berhasil memenangi partai final dengan skor telak. Sepertinya Real Madrid harus berterima kasih kepada Zinedine Zidane yang pertama kali melatih Los Blancos di musim 2015-2016. Karena berkat legenda timnas Prancis tersebut, Real Madrid memiliki trio lini tengah yang cukup menakutkan. Trio Modric, Casemiro, Kroos memang masing-masing memiliki skill berbeda yang saling melengkapi. Modric adalah gelandang kreatif yang memiliki kemampuan untuk menyisir sisi tiap lapangan dan membuka ruang untuk melancarkan skema serangan dan aliran bola antar lini. Lalu Casemiro adalah gelandang bertahan yang tidak kenal rasa takut dan selalu bermain disiplin dalam menjaga stabilitas antar lini depan dan belakang Real Madrid.
Gaya penampilan Casemiro ini yang berperan cukup vital ketika melawan Barcelona ataupun Atletico Madrid. Sedangkan Kroos adalah gelandang jenius di era sepak bola modern masa kini yang mampu membaca taktik permainan lawan di lapangan serta melepaskan umpan-umpan yang cukup akurat ke berbagai sektor lini Real Madrid. Tak heran, Kroos seringkali menjadi eksekutor tendangan sepak pojok ataupun tendangan bebas. Trio lini tengah tersebut juga berperan dalam betapa suburnya trio lini depan Real Madrid, khususnya Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema dalam mencetak banyak gol saat berseragam Real Madrid. Kedua striker tersebut bisa berhasil menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Real Madrid juga berkat andil dari permainan Modric, Casemiro, Kroos yang mampu mendominasi lini tengah. Kini cerita manis dari trio lini tengah tersebut harus berakhir setelah Casemiro memutuskan hengkang ke Manchester United dan Modric yang memutuskan pergi pada akhir musim ini. Gelar juara Piala Super Eropa 2022 yang berhasil direbut Real Madrid seolah menjadi persembahan terakhir Casemiro untuk Los Blancos. Meskipun Casemiro hengkang dan Modric memutuskan pergi, Real Madrid masih memiliki dua gelandang muda lainnya yaitu Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouaméni yang sama-sama berasal dari Prancis. Diharapkan keduanya mampu menggantikan sosok Casemiro di lini tengah Real Madrid. Akan tetapi, Real Madrid juga dilaporkan telah membuat keputusan tentang masa depan Toni Kroos karena kontraknya yang akan berakhir pada musim panas. Dengan kontrak Carlo Ancelotti yang telah diperpanjang hingga 2026, kemungkinan Kroos bertahan 1 tahun lagi semakin meningkat. Manajer asal Italia ini sangat menghargai Kroos atas kehebatan strategisnya di lini tengah dan menganjurkan perpanjangan kontraknya, terutama dengan berkurangnya peran penting gelandang lain. Meskipun ada kemunculan talenta-talenta muda seperti Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouaméni, Kroos tetap menjadi sosok kunci di lini tengah Real Madrid karena ia terus tampil mengesankan secara konsisten dalam pertandingan-pertandingan penting bagi Los Blancos. Penampilannya baru-baru ini juga telah meyakinkan petinggi Madrid akan kualitasnya yang bertahan lama dan dilaporkan bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya diperkirakan akan dimulai pada akhir Maret dengan kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan. Presiden Real Madrid Florentino Perez bahkan tidak memilih Cristiano Ronaldo sebagai transfer terbaik abad ini. Sebaliknya, pria asal Spanyol itu malah menyebut Toni Kroos menjadi pembelian pemain terbaik dalam 100 tahun ke belakang. Padahal, CR7 merupakan sosok ikonik sekaligus legenda Real Madrid. Mega bintang asal Portugal itu bergabung dengan Los Blancos dari Manchester United seharga 80 juta pound sterling pada musim panas 2009. Sejak saat itu, Ronaldo menikmati masa yang sangat produktif dan penuh trofi di Real Madrid. Ia sukses memenangkan 2 gelar Liga Spanyol dan 4 Liga Champions Eropa, dengan total mencetak 450 gol dalam 438 penampilan di semua kompetisi. Meski jadi mesin gol Real Madrid yang luar biasa pada masanya, Perez justru tidak memilih CR7 sebagai transfer terbaik abad ini di Santiago Bernabeu. Sang presiden justru menunjuk Toni Kroos sebagai pembelian terbaik. Hal itu diungkap oleh agen pemain Fox Truth. Alasan Perez memilih Kroos sebagai transfer terbaik yakni sang pemain pernah menolak tawaran Manchester United pada 2014. Pemain berusia 34 tahun itu kini telah mencatat 449 penampilan mengesankan untuk El Real. Pemain asal Jerman itu juga sukses memenangkan 3 gelar Liga Spanyol dan 4 Liga Champions. Bukti umur panjang Kroos dan warisan Real Madrid adalah pemain yang doyan memakai sepatu putih itu masih menjadi andalan di lini tengah, di tengah gempuran anak-anak muda. Toni Kroos juga diduga telah menjelaskan kepada agen dan perwakilannya bahwa ia berniat untuk terus bersama raksasa Spanyol tersebut atau pensiun dari sepak bola profesional pada akhir musim ini. Jika dia memilih untuk mencoba peruntungannya untuk mendapatkan lebih banyak trofi setelah musim panas, Madrid siap menawarinya kontrak baru berdurasi 1 tahun, serupa dengan perjanjian pada tahun 2023. Meskipun demikian, Real Madrid akan tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya pasca pensiun karena keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya telah menemukan kenyamanan di Spanyol.